Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di tayangan YouTube channel Furi Harun yang terbaru ya. Buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe Furi Harun channel yang paling baru ya. Linknya ada di bawah ini. Dan kali ini Mami Furi ditemani oleh boneka Nyimas Arum. Kita akan bersilaturahmi ke makam Ibu Ratu Galuh Mangku Alam yang merupakan istri kedua dari Bapak Prabu Siliwangi. Nah, makom keramat ini berada di Kebun Raya Bogor ya. Jadi buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selain makam Ibu Ratu Galuh, ada juga makam Mbah Jepra, Mbah Baul, dan Nyimas Solendang Galuh Pakuan. Nah, sebelum memperkenalkan makamnya satu persatu, ya Mami Furi akan menghaturkan tumpeng sebagai sarana syukuran kepada para leluhur ya, dan juga bunga, serta kopi dan susu. Nah, teman-teman, yang paling pertama kita akan ke makam Ibu Ratu Galuh Mangku Alam ya. Assalamualaikum. Nah, di sini ada Bapak Kuncen. Beliau sudah lama jadi kuncen di sini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bapak Abdurrahman. Halo teman-temannya Puri, kali ini kita sudah bersama Pak Abdurrahman yang merupakan kuncen dari makam Ibu Ratu Galuh Mangku Alam yang berada di Kebun Raya Bogor. Nah, bisa Pak Abdurrahman Ya. ceritakan sejarah adanya makam keramat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Abdurrahman. Sehari-hari Pak Abdurrahman ini mengurus situs Ratu Galuh Mangku Alam, yang merupakan beliau ini istri ya kedua dari Prabu Siliwangi dengan nama Ratu Galuh Mangku Alam. Yang nomor 2 di atas itu ada sebagai panglima ya, panglima yaitu namanya Mbah Jepra. Mbah Jepra itu sebagai panglima beliau dipercaya oleh raja gitu ya, yaitu. Dan nomor 3 itu adalah Mbah Baul, beliau sebagai senopati ya, senopati ya. Kalau di kerajaan mungkin senopati. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau makam ini sendiri, situs makamnya ditemukan tahun berapa? Situs ini ditemukan pada tahun 1946 oleh keturunan Brawijaya yang kelima. Oh. Dan situs ini dipugar pada tahun 1978. Itu yang menemukan tadi itu yang memugar makam ini gitu ya. Dulu sebelumnya Pak Abdurrahman itu orang tua saya yang bernama Pak Haji Rohmat. Ya kan, beliau dari sejak tahun 1946 beliau mengabdi di sini 65 tahun, wafat tahun 2003. Dan Pak Abdurrahman melanjutkan dari tahun 90 sampai sekarang udah lumayan, sudah 34 tahun. 34 tahun. Sini ya. Iya. Begitu. Kan di sini juga banyak yang mengunjungi ya Pak Ya, ya. betul. Biasanya tujuan-tujuan dari orang yang berkunjung itu apa? Iya. Kalau secara langsung itu mungkin Pak Abdurrahman tahu, tapi walaupun juga secara tidak langsung Pak Abdurrahman juga mengetahui juga ya. Jadi mereka ini memang rata-rata punya maksud dan tujuan ya. Tapi juru kunci mengarahkan jangan sampai meminta kepada makam. Maka kalau berziarah itu dengan syarat itu harus ada tawasul. Tawasul itu adalah menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita didoakan ini adalah wali Allah. Ya, jadi kalau setelah doa dilanjut, yaitu Allah akan yang menentukan segala-galanya. Ya, Seperti betul. itu. Ya, jadi Gitu. meminta itu tetap kepada Allah Betul. ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ada hal-hal menarik apa yang selama ini Bapak
jadi kuncian di sini, misalnya pengalaman-pengalaman orang yang tidak bisa dilupakan? Kemungkinan ya mereka ini kan dari turun-temurun ya dulunya ya. Mm-mm. Dari dulu mungkin tahun-tahun yang dulu itu adalah orang-orang tuanya datang ke sini Iya. dan mereka melanjutkan juga keturunan-keturunannya ya. Karena mereka itu juga sudah diajarkan oleh para orang tuanya dulu. Kalau mungkin setelah orang tuanya sudah tidak ada, kalian harus menjalankan menapak tilas kepada leluhur ini. Maka jangan sampai dilupakan tentang sejarah atau leluhurnya gitu. Jadi mereka berkunjung ke sini juga itu untuk kesadaran ya, kesadaran itu. Itu seperti itu. Iya. Nah, Pak Abdurrahman sendiri mungkin pernah dimimpikan oleh sosok beliau. Ya. Iya. Bu Ratu pernah memberi mimpi ya kepada Pak Abdurrahman. Jadi beliau itu berpesan tolong dirawat rumah aku ini karena ini kepentingan cucu-cucuku yang sekian banyak gitu ya. Jadi bukan hanya untuk Bogor atau Indonesia seluruhnya, ini dunia yang berkunjung ke sini gitu ya. Jadi seperti itu. Maka Pak Abdurrahman mengurus di sini setiap hari yaitu rumah dari Ratu Galuh dan Prabu Siliwangi seperti itu. Untuk juga keberkahannya buat Pak Abdurrahman, ya alhamdulillah ya itu semua atas izin Allah juga ya. Itu yang saya rasakan itu adalah keberkahan. Tapi memang suka dukanya pasti ada. Iya. Suka dukanya banyak. Banyak gitu. Nggak jauh dah ya. Iya. Nah, Pak Abdurrahman, kan teman-temannya Furi juga banyak yang bertanya nih, kalau ke sini sebaiknya jam berapa, hari apa dan apa yang harus dibawa? Iya. Nah, kalau di sini jam tidak ditentukan ya untuk mereka harus jam sekian. Jadi di sini buka dari jam 8 ya sampai jam 5 sore. Jadi itu memang ini dibatasi waktu sampai jam 5 sore. Mungkin kalau sudah jam 5 sore mungkin karena ini pelaturan sekarang, ya itulah jadi mereka sudah pada tahu juga ya tentang waktu itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Atau untuk membawa persyaratan itu tidak diwajibkan ya. Atau ya memang itu kesadaran juga. Kalau memang dilihat dari segi kehobiannya Bunda Ratu ini adalah bunga ya. Bunga sedap malam atau bunga mawar atau bunga melati. Tapi itu pun tidak harus diwajibkan, itu tergantung kesadaran mereka. Itu seperti itu ya. Gitu ya. Untuk rentetan ziarah makam ini sendiri, apa itu? Pada harus apakah ke makam Ibu Ratu dulu baru ke yang lain? Ini menurut etika adab itu memang ke Ibu Ratu dulu, baru ke Panglima Mbak Jepra, setelah dari Mbak Jepra ke Panglima ketiga Mbak Baul, setelah itu silakan mau ke Putri yaitu Solendang Galuh Pakuan, seperti itu. Iya, kenapa makam Solendang Galuh Pakuan terpisah? Ya, dulu ini dipugar pada tahun 1978, jadi waktu itu belum ada kabar dari beliau ya. Jadi setelah dipugar ini makam di pagar ini, itu baru ditemukan atau petunjuk dari beliau. Di sana ada anak aku namanya Solendang Galuh Pakuan. Jadi tidak termasuk ruangan di sini karena terlebih dahulu ini dipagar duluan gitu ya. Oh, sudah dipagar duluan. Iya gitu seperti. Jadi Nyi Mas Solendang ini merupakan putri bungsu ya. Putri bungsunya dari Ibu Ratu Galuh Mangku Alam. Ratu Galuh Mangku Alam. Nah, pesan-pesan untuk orang yang mau berziarah apa yang tidak boleh nih Pak? Kalau orang yang berziarah itu untuk wanita ya, kalau untuk laki-laki tidak ada pantangan ya. Kalau untuk wanita mungkin setiap bulan ada datang bulan ya, itu yang dilarang keras ya. Wanita itu tidak bisa mengunjungi atau ziarah ke makam tersebut karena di waktu itu mungkin sedang dapat bulan gitu ya, datang bulan. Tapi kalau untuk cowok ya bebas itu, itu seperti itu. Oke. Ya. Nah, biasanya kan ada peziarah yang akhirnya permohonannya terkabul dan menunaikan nazarnya. Nah, biasanya mereka apa tuh? Tergantung mereka nazarnya apa ya. Kalau juru kunci di sini mengarahkan karena di sini historinya adalah Dewi Sri ya. Jadi kalau setelah terkabul bikinlah tumpeng walaupun sedikit banyak ya. Itu tumpengan karena ini historinya Ibu Ratu ini adalah padi atau seperti Dewi Sri, maka kalau nazarnya harus ada tumpengan
gitu ya, tumpengan, bikin tumpengan satu tampah yaitu. Ya, Kalau sudah terkabul ya, juru kunci mengatakan sebelum tidak terkabul ya, kalau sudah terkabul itu wajib harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya seperti itu. Iya, terima kasih Pak Abdurrahman Iya, untuk sama-sama. waktunya. Kita gangguin di sela-sela kesibukannya. Ya, jadi udah jelas ya teman-teman, buat yang ingin berziarah ke makam Ibu Ratu Galuh Mangku Alam, silahkan datang ke Kebun Raya Bogor. Perempuan tidak boleh saat menstruasi. Oke, kita sudahi dulu ya sesi makam keramat di Kebun Raya Bogor. Kita akan ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Untuk yang memiliki pertanyaan, silahkan share di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye.